Oke teman-teman, ketemu lagi di Fight TV. Apa kabar semuanya? Oke, video pertama kita waktu fight di Serding Series di Bogor, di arahnya Peprak. Saya coba sharing beberapa tip dan trik kenapa saya bisa menang di track ini. Oke, stay tune dan ikuti terus. Pak, balap terakhir 802 siap. 802. 802 terakhir ya, Pak. Oke, Pak. Setahun ya, harus pahit rasanya jadi Pak. Hah? Jangan ngoyak terus. Tiga puluh. Siap. Wah, deg-degan nih. sama Farik. Sama 10 5 4 3 2 1 go. Woi. Terbaik, Kocaing terbaik. Ganteng. Diapain itu? Diapain itu? Loh, Ke satu. Satu masih Mam. anjir. Jauh tuh aku. Waduh. Jauh 3 detik sama yang kedua. Siapa dua? 4-3. 2-4-3 yang kedua. Satu di mana ya? Di drop sama sebelum masuknya. Waduh. Susah itu ya. Oke, ada beberapa tip yang bisa teman-teman ikuti atau ini untuk
setiap race ataupun untuk di race-race yang lain. Ini salah satu yang harus kita persiapkan secara fisik. Kalau kita fisiknya pas-pasan, mungkin jangan terlalu dipaksakan, tapi harus segera dimaksimalkan, karena kita kalau latihan terlalu banyak nanti akhirnya akan drop fisiknya. Mungkin kita latihan sampai 7 kali, kalau kita nggak ada prepare fisik yang bagus akan drop, dan recovery untuk di hari berikutnya itu akan lebih lama, dan itu kerugian besar. Jadi kita nggak bisa maksimal effort untuk di final run-nya. Tapi kalau untuk fisiknya yang prepare-nya bagus, mungkin beberapa kali is okay, tapi juga diperhatikan untuk waktu recovery dan makannya, istirahatnya malamnya itu harus dijaga biar final run-nya lebih maksimal. Untuk tips yang kedua, inspeksi track. Jadi itu ada beberapa section yang sengaja saya tidak ambil, terutama drop ya. Drop pertama dan drop kedua itu menurut saya cukup effort untuk setelah after dropnya itu dia agak harus kontrol banyak, koreksi banyak di situ, karena harus belok agak ke kiri, terus lane-nya juga agak sempit, jadi itu harus diperhitungkan karena cukup beresiko seperti Ian ini. Apa we guys? Sopo? Iya, dan beberapa teman yang berusaha ngambil di situ, contohnya Doni Karya juga jatuh di situ. Dan saya dari awal udah confident saya ambil lane chicken atau option. Dan di situ karena saya melihat ada something yang cukup menarik. Jadi karena ini tips-tips yang versi saya ya. Jadi karena ini dropnya di sini dan lane chickennya itu berdekatan atau hampir nempel, itu I think itu masih bisa sama untuk percepatan waktunya. Tapi kalau untuk yang mungkin harus gap jam panjang dan ini agak muter panjang keluar begitu, nah itu harus dipertimbangkan. Jadi kita harus ambil resikonya, itu harus dipertimbangkan lumayan banyak di situ. Dan untuk drop yang kedua itu tidak saya ambil juga karena saya lagi males hard landing karena kakinya belum, nggak ada persiapan fisik yang maksimal. Tapi saya Wah, banter loh, Bah. Kiri bae lah. Berusaha untuk memaksimalkan dari flow racing, flow run-nya, dan juga sama agility-nya saya mainkan untuk beberapa section aja. Oke, itu tips yang kedua. Dan untuk yang ketiga ada juga beberapa section pedaling. Dari arahnya ini ada 2 section pedaling, yaitu di tengah. Nah ini setelah berem ini saya sangat kurang banget untuk akselerasinya karena saya lupa ini kalau beremnya ini cukup bikin stuck. Jadi lupanya ya, karena lupa itu jadi hard braking di situ dan mati. Terus akhirnya saya harus banyak pedaling awal atau charging, jadi harus ngisi narik. Akhirnya cukup kelelahan juga di beberapa section. Nah di sini saya coba agak cheating untuk menaikkan dropper push saya. Nah ini untuk strategi yang cukup efisien, jadi saya bisa tetap beristirahat, recovery, tapi juga tetap bisa berakselerasi mengisi pedaling saya. Kenapa harus di sini? Karena tidak ada yang nonton. Tidak ada banyak penonton di sini, jadi itu bisa cukup buat trik kita untuk
mensiasati percepatan dan efisiensi speed dan tenaga. Akhirnya di beberapa section berm line di bawah di pohon hutan yang lebat ini saya bisa enjoy, masih bisa dapat, dan beberapa drop tetap saya tidak ambil, terutama drop yang terakhir ini. Mungkin kebanyakan orang ambil yang kanan karena itu jaraknya drop sama berm itu cukup berdekatan, jadi kita nanti pasti akan lebih kencang lewat dropnya itu, tapi breakingnya akan lebih banyak. Itu kalau menurut saya. Tapi itu kalau trader yang udah kulino kayak yang pro atau apa itu pasti lewat situ, dan dia pasti punya koreksi yang cepat untuk bermanuver di bermnya. Sedangkan kalau saya mungkin secara fisik pas-pasan kemarin dan latihan udah minim-minim, ya udah saya langsung ambil yang sisi kiri ini. Nah, ini saya ambil dengan bertujuan soal lebih kencang masuknya, tapi di sini, jadi di sini yang ngedrop mungkin udah speed di sana, tapi di sini saya malah lebih bisa ngambil kontrol breakingnya. Saya akhirnya ambil kanan dan kiri dan enjoy, dan alhamdulillah aman. Nah, roller coaster yang terakhir jembatan di bambu ini juga cukup PR. Mungkin beberapa kemarin ada yang ngomong jatuh di jembatan bambu. Harusnya sih kalau nggak ada gangguan di depan memang nggak bisa jatuh. Nah, karena mungkin di situ agak banyak kontrol remnya ya. Tapi kemarin beberapa kali saya manfaatkan untuk pedaling, jadi dia fokusnya untuk traksi ban itu bisa lebih solid untuk mencengkram di bagian jembatan bambu itu sendiri. Dan akhirnya saya loskan. Terus nah, berem yang kesini nih saya coba dari awal latihan, karena ini cukup min plus kan, ini plus, begitu keluar berem nanti pasti akan ada min karena agak ke atas dikit ini. Nah, ini saya nggak boleh ngerem harusnya di sini. Ini tips untuk dari saya. Di sini titik-titik seperti ini tuh dikurangin untuk ngeremnya, karena beremnya besar, insya Allah aman kalau untuk kita lost break gitu ya. Terus, nah ini gap ini juga tidak saya ambil karena saya fokusnya di sini udah pedaling untuk sampai finish dan agak strength dikit. Ya, itu tips buat saya di arahnya, dan alhamdulillah saya bisa dapat podium 1 dengan cukup tricky, harus mensiasati itu. Jadi buat teman-teman, tidak semua hal yang obstacle itu kelihatan shortcut tapi bisa mempercepat, belum tentu. Jadi bisa disiasati dengan hal-hal yang lain. Kita minus di sini harus diplusin di yang lain. Jadi prinsipnya sih plus dan minus harus dikoreksi benar-benar. Ini juga saya apa itu? Saya sarankan ke Mbah Heru Jagal, karena dari awal saya tahu dia sudah tua, tulangnya sudah rapuh, rodok peyok-peyok. Tapi dia masih semangat, jadi saya menjaga dia karena dia bareng sama saya. Perjalanan dari Jogja ke arahnya cukup jauh, saya tidak mau direpotkan oleh teman semobil saya yang karena cedera. Ya, kita menghindari itulah, makanya saya beri masukan ke Mbah Heru, nggak usah ambil drop, karena ini dropnya yang kedua itu dropnya hard landing. Ini ada contoh, agak lumayan PR di situ. Dan yang kedua itu kalau pas kenceng kita pasti malah fokusnya agak susah untuk masuknya itu. Dan itu saya sarankan dia untuk tidak ambil drop, semua drop nggak usah diambil Mbah. Dan itu terbukti, alhamdulillah Mbah Heru dapat podium 4 dan saya podium 1. Ya, cukup effort. Nah, ini yang bisa saya sharing untuk video final kali ini. Nanti kita coba sharing lagi di video-video yang lain, sharing tips apa teman-teman yang pengen tanyakan bisa tulis di kolom komentar, mau fisik, mau latihan yang apa, kita nanti coba bikin program-program santai lah untuk hobi, untuk persiapan
pre-race balapan di mana aja. Insya Allah nanti kita coba sharing, dan bisa kalau ada pertanyaan mau tanya-tanya di Instagram atau TikTok boleh, nanti kita coba sharing ya. Oke, jangan lupa subscribe dan share. Tunggu video kedua full recap dari event Sherding Series 1 di arahnya Bikepark. Enjoy.